Oke baik guys, jumpa lagi bersama saya Dadang YPC di Gudang Suara. Kali ini kita agak sedikit berbeda. Yang biasanya kita di ruangan atau podcast indoor, kali ini kita di podcast outdoor dengan background yang memang alam cukup indah sekali. Di kampung Repang Muaif di Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, Papua. Dan untuk episode kali ini kita kedatangan tamu, bukan kedatangan sih, kita yang datang ke rumahnya narasumber, yaitu ada Bapak Alex W. Simon. Terima kasih Pak Alex sudah menerima kami di tempat Bapak. Apa kabar nih Pak? Kabar baik. Baik sekali. Terakhir kita ketemu 2017 dan saya lihat semakin tambah muda nih Pak. Ya. Nah, ini karena memang melakukan mungkin hal-hal baik ya. Ya, karena jaga lingkungan semakin awet. Semakin awet. Baik Pak, di podcast kali ini, di podcast outdoor kali ini kita akan membahas sedikit tentang cendrawasih atau hewan-hewan endemik yang ada di kawasan Bapak, di kampung Repang Muaif ini. Kalau kita berbicara tentang cendrawasih, ini seperti apa hingga seberapa penting cendrawasih hingga harus dibuat salah satu lokasi ekowisata untuk dijaga, dan berapa jumlah spesies yang saat ini Bapak tangani? Silakan Pak. Ya, tentunya kalau cendrawasih ini kan burung surga. Siap. Yang harus kita jaga, kita pelihara. Cendrawasih juga harkat dan martabat orang Papua. Ya. Karena cendrawasih hanya bisa lihat ada di tanah Papua. Ya. Nah, untuk khusus beberapa spesies yang ada di Nimbokrang adalah tempat tujuan wisata mancanegara. Spesies yang ada semuanya adalah 8. Ya, 8 yang sudah ada. Jadi sehingga banyak fotografer dunia mereka buru untuk cendrawasih itu difoto. Saking kaya atau saking mau melihat burung surga itu, mereka berkorban dari luar untuk datang foto cendrawasih itu. Ya Pak, ini kalau kita berbicara tentang cendrawasih disebut burung surga, bird of paradise untuk Papua, yang memang kita tahu sendiri keindahannya seperti apa. Ini bagaimana supaya kita menjaga cendrawasih, misalnya dari pemburu-pemburu liar yang kadang-kadang itu menjadi ancaman-ancaman kepada cendrawasih, dan juga Bapak sebagai penjaga hutan atau ya penjaga tempat di mana cendrawasih tinggal kayak seperti itu. Saya pikir semua orang Papua harus komitmen untuk menjaga cendrawasih itu. Karena cendrawasih adalah harkat dan martabat. Dan cendrawasih sendiri adalah kekayaan bangsa. Ya, bisa dijumpai di tanah Papua. Saya pikir tidak ada jalan lain. Kita harus komitmen. Semua, baik SKPD, baik NGO, baik masyarakat adat, harus punya tanggung jawab. Mempunyai rasa memiliki itu harus ada. Sehingga cendrawasih kita bisa jaga bersama. Karena Papua ini bisa terkenal di luar itu karena ada cendrawasih. Kalau besok cendrawasih habis, maka kita tidak ada nama yang baik. Kalau untuk jumlah anggota nih yang untuk membantu Bapak nih menjaga atau merawat hutan, ini gimana memanajemen atau untuk membawa orang untuk bisa satu visi nih kita menjaga bagaimana untuk mengajak mereka? Memang membangun orang Papua itu tidak gampang. Mungkin teman-teman sudah pernah menonton pepatah saya itu, hujan batu di negeri sendiri, hujan emas di negeri orang. Dan untuk memaintain itu rasa terpanggil. Harus ada rasa terpanggil dan memiliki, sehingga kita bisa. Jadi teman-teman yang ada bekerja di dalam, yang saya dampingi adalah 13 suku, yang bisa aktif 9 suku. Dan ada di antara mereka, setiap suku ada orang yang terpanggil untuk menjaga lingkungan, menjaga burung-burung endemik yang ada di tanah Papua. Selain cendrawasih yang terkenal itu, ingat orang Papua tidak bisa hidup tanpa alam. Alam dan hutan itu adalah piring makan mereka. Mereka harus paham itu. Dan itu harta mereka.
Nah, ada pemahaman itu, maka rasa memiliki itu ada. Kalau tidak ada pemahaman itu, rasa memiliki tidak ada. Seperti itu. Siap, Pak Alex. Itu luar biasa sekali. Kalau kita berbicara tentang mungkin kita sama-sama pernah bertemu di tahun 2017 dan sempat kita mengetahui bahwa ada edaran gubernur untuk pelarangan penggunaan aksesoris cendrawasih asli. Dari Pak Alex sendiri sebagai pelaku penjaga hutan cendrawasih ini, apakah edaran seperti itu sudah benar-benar dilakukan atau masyarakat sudah benar-benar sadar untuk menggunakan aksesoris atau masih ada yang mungkin kita temui masih menggunakan cendrawasih asli? Silakan, Pak. Saya pikir pemerintah daerah, pemerintah provinsi atau kabupaten itu harus sadar. Mereka tidak boleh pakai aksesoris apapun yang bentuknya dengan lingkungan. Cendrawasih, kasuari, kakatua, raja. Dan itu kan sudah dilarang. Ya, mereka tidak boleh menggunakan itu sebagai aksesoris. Jadi kalau mereka merasa itu tanah Papua ini perlu dijaga, berarti semua SKPD harus bertanggung jawab. Ya, dan tidak hanya ngomong. Dan kalau burung cendrawasih lama kelamaan kan dia akan punah. Apapun kalau orang buru sebanyak mungkin, ingat cendrawasih tidak ditetaskan dalam 1 hari. Setiap tahun baru dia ada. Kalau setiap hari dia diburu 2, 3, 10 ekor bahkan pun 50 ekor, maka lama kelamaan pasti punah. Ya. Dan ini harus tanggung jawab masyarakat adat, pemilik hutan, pemerintah daerah, terutama para pejabat harus mengerti itu. Siapa lagi yang mau lindungi tanah Papua ini kalau mereka sendiri masih melanggar itu? Jadi saya pikir sudah ada keputusan. 2016 kita sudah putuskan bahwa tidak boleh orang pakai cendrawasih sebagai aksesoris dalam bentuk apapun itu. Jadi dalam bentuk apapun. Artinya mungkin secara undang-undang harus lebih kapasitas untuk kapasitas secara legalitas hukumnya harus ditingkatkan lagi, karena kalau dalam bentuk edaran saya pikir itu masih belum kuat untuk menyadarkan, atau mungkin ditambah lagi atau memang harus ditambah seperti sosialisasi dan lain sebagainya. Apa itu perlu, Pak? Apapun hukum itu, kalau manusia tidak taati, dia tidak akan berjalan dengan baik. Ya. Kesadaran masyarakat harus ada di dalam diri mereka. Dan juga terutama teman-teman yang bertanggung jawab, teman-teman di provinsi atau di Kabupaten Jayapura. Mereka harus tahu. Jadi mereka jangan dengung-dengungkan adat, tapi mereka sendiri yang melanggar adat itu. Ya. Jadi jaga lingkungan, bicara tentang hutan, bicara tentang air, berarti bicara tentang cendrawasih itu. Jadi kita bicara tentang pantai, berarti lingkungan itu ada berhubungan tanpa tidak terlepas. Saya lihat itu lingkungan di tanah Papua semakin mulai turun dan rusak. Ya Pak, kita berbicara tentang sekolah alam ya tadi. Tadi kita berbicara tentang bagaimana kesadaran masyarakat untuk menjaga diri untuk tidak melakukan pemburuan liar atau melakukan perdagangan burung cendrawasih. Saya sempat lihat di media sosial berapa kali dan saya mungkin saya tidak berhubungan terlalu intens untuk melihat secara dekat cendrawasih. Mungkin Pak Alex lebih itu saya sedih juga kayak begitu. Dan tadi kita baru berjalan-jalan di sekolah alam, saya melihat itu salah satu langkah yang luar biasa, langkah inovasi yang luar biasa sekali. Kenapa sampai Pak Alex bisa membuat ada mendorong untuk membuka sekolah alam? Nah, itu didasari oleh apa? Ya, terutama selalu saya bicarakan rasa terpanggil itu, maka saya buka sekolah alam. Sekolah alam dia akan mengajari semua masyarakat adat, tidak memilih tingkat pendidikan. Dan sudah 6 tahun ini saya berteriak tentang lingkungan di tanah Papua, tapi tetap juga banyak orang melanggar.
Sehingga saya harus berpikir bagaimana supaya pesan ini sampai kepada generasi penerus. Oleh sebab itu saya buka sekolah alam ini untuk supaya ada kurikulum yang tepat untuk mereka belajar, dan mereka sendiri yang akan melarang, bukan Pak Alex lagi, tapi anak-anak didik itu yang akan melarang orang tua, keluarga mereka, sana saudara handai tolan mereka. Itu sehingga rasa terpanggil itu saya bikin sekolah alam. Karena budaya ada di dalam itu. Secara regenerasi itu dia menjaga sekali ya. Artinya sekolah alam secara regenerasi itu bisa berkelangsungan begitu. Itu bagus sekali. Pak Alex, kalau kita berbicara tentang jumlah cendrawasih yang ada di dalam, itu ada berapa jenis yang ada di dalam? Kalau di dalam di ekowisata Isyo Hills ini dia ada 6 ekor. Semua 8 di Dembokrang, tapi 6 ekor yang ada di 6 jenis yang ada di dalam 150 hektar yang sekarang sedang kita olah. Dan ini sedikit-sedikit sudah dinikmati oleh masyarakat adat. Itu luar biasa sekali ya. Saya berdoa dan berharap semoga sekolah alam cepat dibuka. Dan itu jumlah pengajarnya dari mana saja dan berapa jumlahnya, Pak? Jumlah pengajar kita tahapan. Ada tahapan. Masyarakat adat sendiri yang akan terpanggil untuk mereka mengajar dalam bahasa, tentunya bahasa Inggris. Kami keluarga ya merasa untuk terpanggil, dan dari keluarga itu dia akan berkembang. Kita berdoa saja semoga ini hal yang mulia ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan, sehingga cendrawasih itu bisa terjaga dengan baik lewat pendidikan yang baik lewat sekolah alam itu. Itu ketika mereka selesai dari sekolah alam, mereka akan seperti apa ke depannya? Mereka kita akan setelah dari sekolah alam, setiap suku akan mengembangkan apa yang mereka belajar, apa yang mereka lihat. Mereka akan kembangkan hutan-hutan keluarga mereka masing-masing. Dia akan menjadi guide yang terbaik untuk menghandle tamu. Bagaimana servis tamu yang baik, bagaimana menghandle, bagaimana berbahasa Inggris dengan baik, bagaimana tata krama, teknik. Dia akan masuk ke sana lewat sekolah alam. Luar biasa Pak Alex. Pak Alex, kalau kita ngomong tentang ancaman-ancaman dalam hutan yang sebagai rumah cendrawasih, selain tadi kita berbicara tentang perburuan liar, itu dari sisi yang lain. Ada ancaman lain seperti mungkin penebangan liar atau itu penebangan ya mungkin ya illegal logging dan lain sebagainya, itu kan berdampak juga kepada cendrawasih. Bagaimana Pak Alex menanggapi itu? Ya, selalu saya berteriak tentang itu. Karena pohon, alam dan lingkungan itu adalah rumah mereka. Karena satu pohon yang besar itu memberikan dampak yang banyak kepada cendrawasih, kepada burung kasuari, semua habitat yang ada di tanah Papua itu, yang ada di lingkungan itu. Maka burung di atas, ada yang makan di bawah, mangrove, ayam hutan dan lain sebagainya. Karena dampaknya, jadi hutan adalah rumah mereka. Kalau hutan ini habis, maka habitat dia akan turun, dan pemunahan itu pasti terjadi. Sehingga nanti orang di tanah Papua banyak yang rugi. Ingat, kita nomor 3 hutan terbesar di dunia. Kalau kita tidak perhatikan ini, maka lama-kelamaan kita akan turun menjadi nomor 10, nomor 15. Sekarang kita masih nomor 3 di dunia. Jadi saya pesan, saya teriak selalu kepada teman-teman illegal logging, teman-teman lokal yang masih belah-belah kayu. Ya, jangan sampai kau makan tulang saja, supaya besok kau makan daging kah? Betul. Ya, itu. Jadi jangan tergiur dengan sesuatu yang tidak menguntungkan. Ingat, hutan, alam, kali, danau itu memiliki dampak yang baik.
itu adalah harta. Ya. Harta yang bisa kita kelola, membuat makna buat orang banyak. Nah, contoh nanti kita ajarin hal-hal itu lewat sekolah itu nanti, pendidikan itu nanti. Bahwa ketika kau rusak alam ini, maka alam akan kasih rusak kau. Ya. Itu dampaknya pasti. Ya. Ya. Oh iya Pak, Pak Alex, ini bagaimana hutan dianggap sebagai harta orang Papua? Semua orang Papua harus sadar. Orang Papua tidak punya ruko, tidak punya toko, tidak punya hotel, tidak punya warung makan. Orang Papua punya hanya hutan. Ya. Hutan itulah harta satu-satunya dari generasi ke generasi. Hutan adalah harta karun saudara. Karena dari turun-temurun Anda makan sampai dengan saat ini. Contoh di tempat ini. Ya. Kami makan dari hutan ini. Kami hidup dari hutan ini. Kami tidak punya yang lain. Saya pesankan kepada orang Papua. Hutan adalah hotel saudara. Hutan adalah ruko saudara. Hutan adalah restoran saudara. Hutan adalah bank saudara, menyimpan banyak ATM di dalam. Kapan saja kau gesek dan itu keluar. Tanpa kau mengeluarkan biaya. Gratis semua. Ya. Ambil kayu satu batang kan tidak bayar. Ya. Ambil tikus tanah satu, tidak kau bayar. Betul. Apapun yang kau ambil di dalam. Makanya selalu saya katakan, hutan adalah harta saudara. Patut orang Papua sadar itu dan menjaganya. Kalau harta itu kau berikan kepada orang lain, maka saat itulah kebangkrutan terjadi dalam diri kehidupan saudara generasi ke generasi. Pak Alex, apa yang membuat kualitas hutan itu kadang menurun begitu? Kalau memang dia sebagai harta, karena kita kalau berbicara hutan bukan berbicara cendrawasih, ada banyak flora dan fauna, maksudnya tumbuhan, hewan yang memang hidup dalam, yang memang kita bisa difungsikan, bisa sebagai dapur juga, bank juga, kayak begitu. Apa yang kadang-kadang jadi perhatian Pak Alex kalau kita berbicara tentang hutan? Karena yang terpenting hutan menyimpan kehidupan. Ya. Tanpa hutan manusia tidak bisa hidup. Ya. Tanpa oksigen manusia tidak bisa hidup. Ya. Jadi perlu orang Papua khususnya menyadari itu. Atau teman-teman di luar Papua yang sering rusak hutan itu. Terutama teman-teman illegal logging itu. Ya. Berhenti Anda merusak hutan. Saya pesankan Anda berhenti. Karena tidak ada dampak orang buat saudara-saudara di Papua. Ya. Habis hutan mereka juga tidak punya apa-apa. Jadi Anda berhenti saja mengelola hutan itu. Karena Anda kalau kasihan dengan saudara sebangsa itu adalah orang Papua, Anda lah tidak boleh rusak hutan. Anda yang baik di provinsi, di kabupaten, Anda yang baik ada di Jakarta, Anda berhenti untuk merusak hutan. Itu pesan saya. Kalau kita berbicara tentang pengelolaan hutan yang lebih spesifik secara adat, apakah ada aturan-aturan yang memang sudah memang dari adat tentang pengelolaan hutan seperti ini, dan mungkin manusia mengindahkan gitu, atau masyarakat mengindahkan? Silakan. Aturan sudah ada lewat adat, budaya, tata krama. Ya. Hari-hari ini karena orang terlalu adopsi pengetahuan dari luar sehingga mereka lupa budaya, lupa aturan, lupa segaranya sehingga mereka pikir orang lain punya lebih baik. Tidak, ingat dasar segala sesuatu buat orang Papua adalah adat dan budaya. Ya. Sehingga alam tidak rusak. Kalau Anda kehilangan bahasa, Anda kehilangan budaya, bahwa Anda kehilangan segalanya di tanah Papua. Itu. Jadi orang Papua katanya kan surga kecil yang jatuh ke bumi. Ya. Sudahkah Anda menikmati surga itu? Itu pesan saya. Semua orang di tanah Papua. Katanya surga kecil. Pernah Anda menikmati surga itu? Jawaban ada di tangan saudara. Ada di perasaan saudara. Ada di hati saudara. Ada di angan-angan saudara. Anda boleh jawab itu. Pernahkah? Kalau sebagai orang Papua terpanggil ada di tanah ini, ya mari jaga itu dengan baik. Artinya kita lebih mungkin ada seperti warning kepada mungkin kita sendiri ya, atau penduduk lokal atau masyarakat secara umum. Artinya kesadaran belum sepenuhnya merata untuk
setiap orang yang ada, mungkin ya termasuk masyarakat lokal juga berarti. Ya mungkin atau secara umum saja ya Pak. Kita lihat mungkin untuk kesadaran mereka untuk bagaimana menghargai hutan, bagaimana menjaga hutan. Karena saya pikir apakah ini akan nanti ke depan bisa berpotensi terjadi satu pergeseran bahwa hutan yang tadinya menjadi sakral, harta yang di dalamnya ada, dengan tindakan-tindakan yang memang seperti yang tadi kita sebutkan akan mengubah itu. Itu pasti. Lambat cepat maka hutan akan hilang, pergerakan budaya akan cepat. Ya. Kalau orang Papua atau masyarakat asli tidak menjaga ini, maka mari kita bangun tanah Papua ini, siapapun kau yang ada di atas tanah ini. Ya. Saya tidak bilang itu masyarakat asli atau masyarakat pendatang. Saya tidak bicara itu. Siapa kau yang ada di atas tanah Papua, mari kita bangun sama-sama tanah Papua dan kita jaga. Sebab inilah surga kecil. Kalau kita tidak jaga sama-sama, maka surga ini akan hilang. Suatu saat dia akan hilang. Dan hanya sebagai tulisan, mungkin orang bisa lihat cendrawasih hanya di foto. Iya, itu akan menyedihkan. Ya. Dan orang tidak akan bisa lihat cendrawasih di alam bebas. Dan ingat, hutan adalah rumah cendrawasih. Biarkan mereka terbang dengan bebas. Semua habitat yang ada di atas tanah ini. Setiap manusia pasti punya impian. Impian Pak Alex seperti apa ke depan? Mungkin dalam pengelolaan cendrawasih atau ingin membangun sesuatu? Impian saya adalah menjadi contoh untuk masyarakat Papua, terutama masyarakat asli. Bahwa hutan kalau mereka bisa jaga, mereka bisa membangun diri. Itu impian untuk merubah paradigma bahwa tanpa hutan saya tidak bisa hidup. Impian saya itu bagaimana merubah kebiasaan yang lama. Selalu saya bilang bahwa hutan adalah hartaku. Apapun yang ada di luar sana, tapi tanpa hutan saya tidak bisa hidup. Karena itu harta nenek moyang. Turun-temurun kami makan sampai dengan hari ini. Jadi kemarin saya bicara bahwa hutan, luas hutan saya sama dengan Hotel Swiss Bell. Swiss Bell bisa dihitung berapa. Tapi hutan triliunan dan miliaran rupiah. Itu kalau Swiss Bell itu nilainya jauh. Kalau hutan, itu luar biasa. Siapa itu luar biasa sekali. Kalau kita berbicara tentang hutan, memang kita berbicara tentang seperti yang Pak Alex sampaikan, hutan adalah harta yang harus kita jaga secara bersama. Kalau kita sedikit kembali ke adat, kita berbicara tentang pengelolaan hutan secara dalam sistem adat. Mungkin ada contohnya seperti apa Pak? Ada. Siap. Zaman dulu dengan zaman sekarang kan beda. Zaman dulu orang taat. Ada yang kalau terutama di Lembah Grime ini, itu ada aturan. Ada kerajaan-kerajaan kecil yang ada di bumi ini yang Tuhan tunjuk untuk menjaga alam. Karena itu hasil karya ciptaannya. Maka dia tunjuk raja-raja kecil di bumi. Seperti Iram. Iram itu untuk jaga kampung, sukunya. Suku Iram. Tekai itu untuk mengatur hutan. Yang mana setiap mata rumah punya bagian. Dan tidak boleh orang lain boleh masuk. Tekai Dunisukuau itu mengatur pemerintahan, pengelolaan secara keseluruhan. Ya. Jadi di zaman sekarang seperti bupati, DPR, itu mereka. Jadi para kepala dinas yang melakukan itu, aturan-aturan itu. Dan di adat sudah punya. Tapi sekarang mereka tidak tahu adat, mereka bergeser jauh. Sehingga mereka tidak akan menemukan apapun yang mereka bicara. Hari-hari ini bicara tentang adat. Ya. Mereka tidak akan menemukan ketika mereka keluar dari adat. Mereka keluar dari budaya. Mereka keluar dari bahasa. Maka mereka tidak akan menemukan apa-apa. Nah, pesan saya, apalagi anak-anak sekarang tidak tahu bahasa, bagaimana mereka akan mengerti bahwa ini larangan, ini boleh atau tidak? Ya. Karena mereka adopsi
Kalau filsafat orang Kenyam begini, jangan pakai panah orang lain. Kau tidak bisa panah babi. Pakai panah sendiri. Artinya tidak boleh adopsi pengetahuan di luar sana terlalu banyak ke dalam diri kita. Hanya bisa nambah saja kekurangan di dalam diri kita. Karena semua kita sudah lahir. Semua suku bangsa di dunia ini sudah lahir dengan itu. Yang kurang kita belajar, kita tambah. Tapi bukan seluruhnya kita mau rubah hidup ini. Tidak. Jadi itu perlu disadari oleh masyarakat adat itu. Bahwa tidak. Kamu harus adopsi semuanya ke dalam sistem Anda di adat, di kampung, di pemerintahan. Berarti something wrong. Ada sesuatu yang salah. Itu menurut saya. Dan harus diperbaiki ya? Harus diperbaiki. Kalau tidak perbaiki, maka Papua tidak akan lebih baik ke depan. Generasi akan melupakan harkat, martabat, dan budaya itu. Ya, saya pikir status hukum yang jelas. Lewat pemerintah, harus regulasi yang jelas, terutama masyarakat adat Papua. Ingat, Papua tidak bisa dibangun oleh orang lain. Ya, kan di dalam kekristenan kan saya melihat ini ada pesan begini, tanah ini tidak bisa dibangun oleh orang lain. Dia akan bangun, bangkit, mengerti dan jalan. Contoh di tempat ini. Tidak bisa dijaga oleh orang luar. Orang Sentani kah, orang Biak kah, orang siapa. Tapi orang Kenyam sendiri harus jaga. Yang dia tahu budaya, dia tahu tata krama, dia tahu kesopanan dan segala macam. Maka dengan itu dia bisa jaga. Kalau orang lain nanti dia bilang, kau dari mana? Itu salah satu bahasa yang tidak sedap didengar. Kau dari mana dan kau dari mana datang. Ya. Jadi di mana orang Papua ada, orang Biak, orang Serul, orang Sentani, siapapun engkau. Engkau bangun di tempatmu sendiri, bangkit dan bangun dan jalan. Contoh tempat ini. Maka ada Alex dan Alex ke depan. Sekarang sudah ada 3. Maka ke depan masih ada yang kita tambah. Sehingga saya tidak ada besok, ada Alex yang bangkit seperti saya. Kadang-kadang dalam perjalanan Bapak, Pak Alex, dalam menjaga cendrawasih dalam satu lingkup yang cukup luas yaitu hutan, kadang-kadang pernah ada di titik menyerah untuk mengurusi hal-hal yang seperti ini. Kadang-kadang kita sebagai manusia kayak kadang-kadang kita sudah bersuara untuk orang harus sadar dan lain sebagainya. Cuma kadang-kadang kan mereka mengindahkan. Kadang-kadang itu kan ya kita pribadi kadang-kadang ada pernah bertemu dengan momentum-momentum seperti itu. Tentu ada. Jadi seperti saya bilang, merubah image orang lain tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ya, terutama merubah orang Papua itu. Ini saudaranya sendiri. Tapi saudaranya sendiri itu dilawan. Ya, saudara sekandung, semama, sebapa itu sendiri ditentang. Apalagi orang lain. Jadi merubah image itu memang tidak gampang. Terutama khusus untuk saudara-saudaraku di tanah Papua. Bangun, bangkit dan jalan. Tanah ini menunggu Anda. Karena tanah ini tidak tunggu siapa-siapa. Orang lain sudah bangun, bangkit dan jalan sudah jauh di sana. Tapi kita masih di tempat. Ada apa dengan Anda? Ya. Jadi sebagai orang Papua, pesan moral saya, bangkit, bangun dan jalan. Jelas, merubah saudara sendiri tidak gampang. Tapi tetap harus dilakukan. Gitu. Harus dilakukan. Jadi rasa bosan, saya pikir sebagai orang lingkungan, kadang-kala iya. Tapi kadang merasa terpanggil. Ingat, mengerjakan ini merasa terpanggil. Bukan merasa memiliki. Beda. Orang memiliki kapan saja, dia malas tahu. Tapi terpanggil itu kapan saja. Ada waktu kadang-kala kita bilang, forget it. Jadi, lupakan. Tapi pesan itu kuat di dalam perasaan. Ingat,
setiap suku pasti ada orang-orang tertentu yang terpanggil untuk urus alam dan hutan. Tidak semua orang. Tidak semua orang bisa terpanggil untuk mengurus alam. Ya. Tapi ingat, di dalam kandungan, saya bilang, di dalam kandungan ibu saya Tuhan sudah taruh, Alex, someday, suatu waktu, kau pulang kampung dan membangun kampung. Itu sudah. Jadi setiap suku ada yang terpanggil untuk membangun. Tapi ingat, membangun kampung tidak gampang. Perlu tenaga 2 kali lebih ekstra ya dari manusia biasa. Pak Alex, terima kasih banyak, luar biasa. Kita sudah mengupas lebih dalam, baik itu tentang hewan endemik yang ada di dalam, tentang sekolah alam dan lain sebagainya. Kalau kita berbicara dari sudut pandang yang lain lagi, dari angle yang berbeda lagi. Kalau kita berbicara dari sektor bisnis. Oh, sangat menguntungkan. Biar anak-anak muda nih, kita berbicara kepada generasi berikut nih. Mau jadi penjaga cendrawasih, bisa kah? Berapa kah? Pak Alex, silakan. Menggiurkan, jaga cendrawasih ada bisnisnya di sana. Anda bisa jadi travel agent yang bagus, bisa jual tiketing yang bagus. Karena jaga cendrawasih itu menguntungkan. Dan bisnis tidak pernah mati. Selagi cendrawasih masih ada, tidak akan bangkrut. Anda jaga hutan, jaga cendrawasih, Anda tidak akan bangkrut. Kalau toko, hotel, kalau Anda salah kelola, Anda akan bangkrut. Hutan, Anda jaga, cendrawasih ada, maka bisnis itu jalan. Itu luar biasa. Jadi artinya apa yang berasal dari tradisi itu semua mempunyai nilai yang mahal. Iya, karena di dalam tradisi ada ekonomi, ada sosial politik, ada budaya. Ingat, di dalam bahasa sama. Itu diajarkan semua. Ingat, ada keuntungan di dalam. Keuntungannya besar. Sekarang saya jual 1,3. Besok saya bisa jual 1,5. 1 juta per orang. Kan menjanjikan itu. Siapa yang bilang jaga cendrawasih? Aku tembak cendrawasih berapa? Kan dapat 500.000 saja 1 juta. Tapi anak cucu saudara kan tidak bisa dapat uang 1 juta itu. Tapi jaga bisa dapat nilai ratusan juta rupiah. Pak Alex itu luar biasa sekali. Karena memang agak sedikit saya mengambil dari angle itu. Karena memang kadang-kadang kita tuh terpikir atau mungkin dari secara regenerasi bahwa kita harus pada akhirnya jadi PNS, pegawai negeri sipil dan lain sebagainya. Artinya untuk saya sendiri yang memang jadi catatan saya bahwa di Indonesia ini ada beberapa daerah yang memang mereka menjaga nilai tradisi mereka sebagai sumber pariwisata dan itu sangat meledak sekali pendapatan mereka seperti itu. Sekarang saya lihat mungkin yang misalnya Labuan Bajo di NTT yang memang kalau kita melihat secara data jumlah suku di Indonesia sekitar 700-an ya. Dan Papua tuh paling banyak, hampir dominasi. Saya pikir kalau kita berbicara tentang kalah soal tradisi kayaknya tidak ya untuk kita punya kekayaan ya. Saya pikir tidak. Justru di dalam tradisi ada keuntungan besar. Terutama di dalam suku bahasa. Bahasa yang terbanyak itu ada di Papua. Di dalam sana saja kita bisa untung. Jadi saya pikir banyak hal yang kita kerjakan mendapatkan keuntungan ekonomi buat keluarga. Contoh, orang di Sentani, orang Kenyam tidak bisa molo kasih rokok di dalam mulut baru molo ke dalam laut. Tidak bisa, itu ada di Sentani. Tapi itu ada nilai ekonomi. Bikin ekoturism itu bisa jalan. Jadi semua yang berhubungan dengan adat dan budaya bukan jadi pegawai negeri. Pegawai negeri itu saya bilang itu nanti kau mati pelan-pelan itu. Karena pensiun tidak punya apa-apa. Kalau kamu pintar kelola, bisa. Kalau tidak, tapi kalau tinggal di kampung kelola, apa saja bisa makan dan bawa uang, harus beli. Semua ada di halaman, ada di hutan, ada di. Jadi seperti saya bilang tadi, harta itu luar biasa. Saya bangga menjadi orang Papua, menjadi orang Genyem. Yang bisa membangun tempat ini, saya lihat, harta yang luar biasa tidak bisa saya dapatkan di tempat lain. Jadi, itu.
Luar biasa sekali Pak Alex itu kalau kita berbicara, karena memang sebenarnya tuh banyak opsi ya untuk bagaimana kita bisa memerdekakan diri dalam sistem kerja maupun dalam hubungan interest kita kepada kita dan semesta, gitu ya, semesta maupun Tuhan. Banyak cara seperti yang Pak Alex lakukan. Itu kadang-kadang rasa merdeka yang memang orang belum sampai untuk memahami. Kadang-kadang itu jadi perasaan kita sendiri untuk memerdekakan kita, berbuat baik ke orang, memberikan dampak yang baik. Kadang-kadang hal seperti itu kita tidak butuh timbal balik ya, Pak. Kita mengalir aja seperti itu. Pak Alex, ini kan saat ini lagi endemik nih. Nah, untuk pekerja nih, bagaimana di masa pandemik ini? Ini kalau berbicara nih, saya punya karyawan 20. Saya rumahkan, tapi lewat COVID ini, itu membawa keuntungan. Keuntungan kenapa? Semua mengerjakan ekonomi, berkebun, bertani, dan luar biasa. Jadi saya lihat di Papua ini ekonomi dia mulai tumbuh karena COVID. Kemarin anak-anak muda ogah-ogahan, tidak mau kerja kebun, tidak mau toko sagu, tidak mau cari ikan di laut. Sekarang semua mulai, karena luar biasa. Saya pikir ada sisi baik dari COVID ini, karena ekonomi dia sedang tumbuh di tanah Papua ini. Saya tidak menganggap itu tidak baik. Saya bilang semua karyawan saya kerja di rumah Anda masing-masing, karena di sini belum ada penghasilan. Nanti sudah membaik semua pekerja, dan sekarang mereka mulai kerjakan ekonomi mereka di rumah, dan itu luar biasa. Jadi orang tanda petik orang menganggap COVID itu tidak baik. Bagi saya baik. Ada sisi baiknya, Bang. Ada sisi baik. Karena manusia bisa menyadari, alam bisa baik, udara bisa baik. Sehingga orang mulai sadar bahwa tanpa kelola alam mereka tidak bisa hidup. Sekarang mulai ke sana berkebun. Karena semua yang kita makan, nikmati, hirup ini kan dari alam. Ya. Dan kita akhir daripada hidup kembali ke alam. That's it. Hanya itu saja. Tidak ada yang lebih dari itu. Tidak ada. Apapun Anda, apapun posisi, apapun status, apapun pangkat, maka Anda kembali ke alam. Ya, ingat, kau punya apa? Kau kembali ke alam. Suatu saat. Luar biasa sekali Pak Alex. Memang kita ngobrol tentang cendrawasih, sebenarnya kalau lebih jauh lebih panjang tidak akan habis dalam satu malam. Tetapi dari penjelasan Pak Alex luar biasa. Dimanapun bagian-bagian yang pengen kita tahu spesifik sangat jelas dan memberikan motivasi dalam bentuk dukungan agar orang ketika mereka dengar dan melihat podcast ini atau siaran ini, mereka akan secara tidak langsung itu menjadi sebuah pesan edukasi. Urusan kau mau berubah atau tidak itu kepurusan. Yang penting saya suka tahu ini. Pak Alex, mungkin kita sudah masuk di bagian akhir dari cerita perjalanan kita di hari ini, gitu. Saya udah lihat ada beberapa penghargaan nih yang Bapak Alex dapat. Mungkin kalau saya sebutkan kurang enak, Bapak Alex ada nih, jangan sampai salah sebut. Silakan Pak Alex. Kalau mau dapat penghargaan harus jadi orang gila seperti Pak Alex. Kenapa harus jadi orang gila? Karena orang normal tidak bisa mengerjakan seperti yang sekarang ini. Harus jadi orang gila. Ya. Tapi orang gila yang baik bisa dapat penghargaan. Ya. Jadi saya dapat penghargaan 2017 dapat Kikendi Hero. Dari Andinoya? Ya, dari Andinoya datang ke lokasi. Tapi penghargaan saya terima di Jakarta. Di 2017 saya dapat penghargaan Kalpataru. Kalpataru Nasional. Itu yang diberikan langsung sama Pak Presiden, Pak Jokowi ya? Pak Jokowi. Pada saat itu. Di 2017 tanggal 7 saya terima Asian Hero. Asian Hero. Dan di 2016 saya terima untuk berbicara kepada lingkungan di PBB.
itu 2016. 2018 saya terima Australian Award, itu di Sydney. Mendengar penghargaan yang dari skala nasional sampai internasional, itu bagaimana perasaan Pak Alex pada saat itu? Sebagai orang anak kampung ini bangga, sebagai orang Papua bangga. Tidak semua orang di tanah Papua bisa dapat kesempatan seperti saya. Ya. Tapi seperti itu harus jadi orang gila dulu. Jadi membangun tempat ini jadi orang gila 1,5 tahun. Sehingga hal-hal yang mustahil, hal-hal yang tidak mungkin, kalau kita kerjakan dengan hati kita, bahwa jalan akan terbuka. Dan ingat, kesempatan dia hanya datang 1 kali, dia tidak bisa datang 2 kali. 1 kali dan dia berjalan terus. Kemajuan, kesuksesan, kemapanan juga datang 1 kali. Anda tidak tangkap kesempatan itu, dia akan jalan lewat. Ya. Pesan saya, orang jaga lingkungan itu luar biasa. Ya. Sehingga bisa sampai saat ini kita masih eksis. Masih eksis. Bapak sepakat tidak kalau saya bilang itu seperti bonus? Kita mendapatkan reward atau keuntungan penghargaan dari upaya yang kita lakukan, upaya yang baik, dan tiba-tiba saya selalu ingatkan teman-teman bahwa ketika kita membuat karya, uang atau dan lain sebagainya bentuk penghargaan itu sebenarnya itu followers gitu, itu hanya pengikut gitu. Kalau kita fokus ke karya, kita membuat sesuatu yang baik, pasti itu akan. Bapak sepakat? Ingat, sekarang hari-hari ini semua anak bangsa protes itu dengan mulut. Tapi saya bilang begini, protes kepada saya, protes kepada orang lain, protes kepada bangsa, protes kepada daerah, protes dengan karyamu. Jangan protes dengan mulut. Karena tidak ada arti kalau engkau masih protes dengan mulut. Lahirlah karya buat orang lain bisa melihat. Kalau tidak ada karya, maka percuma protes Anda. Jadi siapapun datang ke saya bilang jangan bicara. Mana kau punya karya? Saya mau lihat, saya mau ke sana. Ya, gitu. Jadi pesan saya, orang Papua jangan protes terlalu banyak pakai mulut. Secara nasional, saya titip pesan, jangan protes dengan mulut. Proteslah dengan karya saudara. Itu tendangan yang paling luar biasa. Itu yang luar biasa untuk membangun daerah, membangun masyarakat adat, membangun bangsa ini dengan baik ke depan. Oke, Pak Alex, luar biasa. Gudang Lovers, kita sepertinya sudah berada di penghujung perjumpaan kita. Pak Alex, terima kasih sekali atas waktunya. Ini luar biasa. Sebenarnya untuk bertemu dengan Pak Alex ini agak karena kita harus memang koordinasi dan memang menunggu konfirmasi dari Pak Alex, dan beliau dengan baik hati meluangkan waktu agar kita berjumpa. Banyak hal yang kita pelajari di sini, bukan hanya hutan, bukan hanya cendrawasih, tetapi berbagai macam hal yang baik yang perlu kita jaga. Kita mungkin lebih sadar untuk diri kita sendiri, bagaimana mengubah stigma kita untuk lebih sadar menjaga harta-harta yang telah ada sejak dulu kala, dan secara regenerasi itu bisa. Saya pikir kalau untuk kita berjalan ke depan, mungkin generasinya Pak Alex selesai, generasinya saya naik, generasi saya selesai. Kalau hal baik tidak kita turunkan ke bawah, kita tidak akan pernah tahu nasib bumi ini akan seperti apa. Pak Alex, terima kasih. Pak Alex jadi satu parameter yang bagus sekali untuk kami, generasi di bawah Pak Alex. Semoga apa yang Pak Alex turunkan ke kami, bisa kami turunkan ke generasi di bawah. Saya pikir demikian podcast kita di episode kali ini. Kita membahas tentang hal-hal yang ada di kampung Repang Muaif. Luar biasa Pak Alex dengan banyak. Pak Alex, saya berdoa semoga ke depan akan semakin luar biasa dan tetap sehat selalu Pak Alex. Amin. Karena kalau Pak Alex sakit nanti kami yang repot, karena siapa yang nanti menyuarakan untuk hal-hal yang baik untuk kita sebagai orang-orang yang seperti Pak Alex ini mungkin 1:100, 1:1000, dan jalan terus Pak Alex. Makasih. Thank you guys, kita akan ketemu di episode selanjutnya.
Ya, stay tune terus dan God bless you all. Saya Dadang YPC, Pak Alex W. Simon, Kampung Repang Muaif, Limbokrang, Kabupaten Jayapura, Papua.